kepala desa telah dan akan berjuang untuk membangun desa kita masing-masing. Saat ini kita bersama duduk di tempat ini, merasa senasib, merasa sepenanggungan, di mana satu kawan kita mendapat musibah. Itu musibah kita bersama. Hidup! Hidup! Hidup kepala desa! Hidup! Saat ini kita berduka dan kita sungguh miris. Ada beberapa, bahkan bukan hanya satu ternyata, teman kita melapor ke Abdesi atau ke Bung Wattao bahwa mengalami tindakan yang tidak menyenangkan, mengalami pemerasan yang tidak hanya sekali, berkali-kali Bapak Ibu, dan tidak hanya terjadi pada satu kepala desa. Hal ini sangat kita sayangkan. Di satu sisi kita sebagai kepala desa sangat terbuka kepada pihak manapun yang punya niatan baik untuk membangun desa, baik kepada rekan LSM, pers, media, APH, dan pihak-pihak lainnya. Kita sangat terbuka. Tapi untuk beberapa hal seperti hal ini kita sangat menyayangkan. Di sini boleh kita lihat, ini ada beberapa bukti bagaimana perlakuan terhadap Bapak Kepala Desa. Nanti boleh diambil di foto dokumentasi, dan juga ada bukti transfer ke rekening pelaku. Kami sangat menyayangkan kegiatan ini, dan kami juga memohon kepada pihak APH untuk segera atau menindaklanjuti ini. Kami juga sudah memasukkan laporan ke Polda Sumatera Utara supaya ini langsung diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Karena berdasarkan laporan teman kami, bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa. Dan untuk itu kami berharap kerjasama dari semua. Mari kita sama-sama membangun Kabupaten Samosir kita. Horas! Dugaan pemerasan kalau terkait saya dulu ya. Satu, dua, oke. Ya, izin Pak, perkenalkan nama saya Samsir Stanggang dari media deliksumut.com. Yang saya tanyakan di sini Pak, simpel saja. Ini terjadinya pemerasan itu waktunya kapan Pak? Di bulan berapa? Dan dia apakah datang langsung ke kantor atau hanya by komunikasi gitu? Terima kasih. Baik, kejadiannya itu beberapa waktu yang lalu, dia pernah ke kantor, pernah juga menyuruh anggota-anggotanya, dan enggak cuma sekali. Ya, ada melalui WhatsApp juga. Kalau untuk sekitar bulan, kalau transfer pertama sekitar bulan lebih turun. Bulan 7 2023. Izin Pak, izin rekan-rekan ya. Izin Pak, saya Roy Pesilalahi dari media target kasus. Pak, ketika ini sudah terjadi nih, dengan berangsung ada yang tadi seperti yang sebelumnya tadi yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak ungkap dan Bapak jelaskan, telah memberi dari kepala desa tadi telah memberikan seperti uang tunai dan bayi transport. Nah, awal mula telah terjadi itu tadi Pak, yang pertama, kira-kira langkah dari kepala desa tersebut sebelum ke Bapak sebagai ketua desa tadi, apa sih kira-kira langkah dari dia ketika ini mengetahui bahwasannya seperti yang Bapak katakan ini setelah terjadi pemerasan? Nah, baik. Pada awalnya kita nggak mengetahui kejadian ini, dan dia diam saja. Kebetulan orang tua beliau, Pak Kepala Desa itu juga sakit parah, jadi dia lebih fokus merawat ibunya, dan dugaan kami pikirannya agak linglung, jadi dia mengiyakan saja, dan dia nggak di situ terjadi, nggak dilapor ke kita gitu. Ini dilapor setelah beberapa kali, karena mungkin di awal jujur saja ya kawan-kawan ya, jujur saja kalau misalnya datang bertamu ke tempat kita atau ke desa,
ya saya kira hal yang wajar kita mengopi bersilaturahmi. Nah, cuman ini dengan angka yang saya kira siapapun yang melihatnya sudah di luar Nalar lah. kewajaran lah. Nalar ya. Dan seolah-olah dijadikan seperti itu. Jadi kita merasa sangat miris. Makanya kita perlu membuat kejadian ini supaya teman-teman yang lain juga kalau ada yang seperti itu ya supaya diselesaikan baik-baik. Saya kira teman-teman pers, LSM juga punya niatan yang baik lah terhadap kita kepala desa ini. Sepanjang sepengetahuan Bapak itu berapa kali dilakukan transferan dan berapa kali pemberian secara tunai, Pak? Berkali-kali. Jadi kalau detailnya berapa kali saya juga nggak tahu. Nanti boleh dibaca di itu tadi. Ada yang 3 juta, ada yang 2,5 juta, ada yang bahkan terakhir dia minta sekitar 30 juta untuk masing-masing sekitar 50 media gitu. Jadi sangat berat. Jadi Dan itu enggak. ini Pak, dilakukan, sedikit Pak? lagi Pak. Dikasih uangnya, Pak? Enggak, karena kan didesak terus dan saya kira dia udah buntu sekali, orang tuanya sakit. Ya udah mungkin dia terbuka pikirannya baru dilapor ke FDC dan kita membuat Izin Pak, konferensi seperti itu. kalau boleh kita ketahui, itu ada berapa desa yang dilakukan seperti itu? Sejauh ini untuk oknum yang sama ada 3. 3 desa Pak ya? Iya. Di kecamatan Semanindo semua. Semanindo semua Pak? Itu boleh sebut, Pak, desa apa aja, Pak? Desa Unjur, desa ada apa sih? Sialagan. Terus satu lagi desa Nokti Senai. Dan jadi Holandi, iya, oke, iya. Itu ada beberapa desa. Itu motif sama ya? Kurang lebih sama. Sudah berapa lama Pak? Di sini hadir nggak tadi? Tanjungan. Tapi tidak di Lean. Jadi yang mengalami kerugian pemerasan ini Pak dari desa mana Pak? Yang paling ini itu. Paling besar? Yang paling besar dan jumlahnya berapa untuk kerugian? Unjur ya. Kepala desa Unjur. Kepala desanya hadir nggak tadi di sini Pak? Ada hadir. Ada ya? Oke, terima kasih Pak ya. Kapan laporan ke Polda itu dilakukan? Tapi kita laporan. Lama 10 Oktober. 10 Oktober ya? Izin Pak, sedikit segera bertanya, mengetahui informasi juga. Kita kan ada Polres, kenapa harus ke Polda dulu Pak? Kenapa tidak di Polres atau Polsek dulu Pak? Buat laporan Pak? Kalau itu pertimbangannya adalah pelakunya berKTP di Medan, tapi sering ke Samosir. Oh begitu Pak ya. Berarti surat tugas yang pelaku ini bukan di Samosir Pak ya? Nah itu kita kurang tahu. Izin Pak tadi sedikit Pak, mohon penjelasannya tadi. Oknum tersebut tinggalnya domisilinya di Medan. KTP di Medan. Berdomisili Medan di- KTP-nya ya. KTP, KTP artinya ya? kan gini, KTP ku kan bisa Jakarta, bisa aku bisa tinggal di Samosir, bisa di mana-mana. Gitu. Ya. Kalau tercatat di KTP-nya itu di identitas di Medan. Itu kalau Jadi untuk secara domisili administrasi di Polda dia di Iya betul secara. Izin Pak, satu lagi Pak. Pelakunya sendiri ini kan berarti kan kepala desa ada mengenal juga sama pelaku Pak. Berarti Bapak bilang tadi kan itu posisi tinggal di Medan. Kalau kita boleh ketahui, pelaku ini kalau bisa digambarkan dia tinggal di kecamatan mana atau desa mana Pak? Selama di Samosir, kalau boleh kita ketahui. Karena kan Bapak bilang tadi pelaku tinggal di Medan. Sementara pastinya secara administrasi kependudukan dia di Medan. Kalau tinggalnya ya kita kurang tahu dia bisa di mana saja. berarti kepala desanya mengenal sama pelaku juga Pak ya? Tidak sama sekali. tidak. Tidak mengenal sama sekali. Tidak, tapi gini, kalau biasanya kita bata lah, ketemu pasti kan Marta Rombo. Loh. Pasti akan kita panggil tulang kah, Manggoro kah gitu. Jadi seolah-olah udah dekat gitu. Terakhir Pak, udah berapa lama Pak terjadi pemerasan tersebut? Itu kan tadi terjadi di bulan Juli sampai sekarang lah. Sampai Oktober. Ini 2003. Iya. Izin Pak untuk menambah sedikit aja Pak sebelum ditambahi rekan-rekan tadi Pak, hanya untuk masalah tadi tamu Pak, tamu wajib lapor 1x24. Ini kira-kira Pak, karena seperti Bapak katakan tadi dia berKTP di Kota Medan. Nah, namun dia datang ke sini. Ini langkahnya gimana nih Pak untuk kedepannya untuk Bapak untuk menghindari ataupun terjadi seperti ini Pak? Yang pasti kalau dari kita pemerintah desa kita mengikuti aturan lah ya. Ya. Kami juga menghimbau ya kalau misalnya masuk ke suatu daerah memang sudah diwajibkan 1x24 jam atau 2x24 jam wajib lapor. Cuman kan kadang jujur saja karena kita daerah pariwisata orang kan berganti. Nggak mungkin orang yang menginap di hotel atau di apa langsung kita minta lapor ya. Itu saya kira kurang etis juga. Kebetulan daerah kita daerah pariwisata. Izin Pak, terakhir Pak. Saya mau nanya, kalau sering itu, waktu mereka datang ke desa, mereka menyebutkan nama LSM-nya tidak Pak?
pasti menyebutkan. Ada udah di BAP ini langsung. Iya. Udah di kepolisian juga sama nomornya semua segala macam. Oke, mau lihat tema di Akadongas B. Horas.